Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama-sama kembali pada pagi hari ini dalam keadaan baik-baik, semuanya sehat, dan kita menikmati berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Sehingga pada waktu kita pulang, tentunya kita tidak seperti pada waktu kita datang. Artinya kita membawa sesuatu yang berkat daripada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, onsite atau dimanapun juga. Berkat Tuhan juga menjadi bagian saudara. Kita mau masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini dalam keadaan baik, menyenangkan. Dengan segala fasilitas terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Kami datang untuk beribadah pada Tuhan. Kami tahu ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan kami siap menerima berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Bukakan mata rohani kami Tuhan, bukakan pendengaran kami, agar kami sungguh mau fokus kepada kebenaran firman Allah. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Silakan Kau bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, melawat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhan akan memberikan terang, menjadi obor dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan bersama-sama. Di sana nggak bisa keluar ya, di belakang. Yaitu tentang roh kebenaran atau the spirit of truth. Oke, thank you. Bulan ini kita memasuki bulan ke-6, setengahnya daripada tahun 2025 ini kita sudah lewati saudara. Tidak terasa ya, saya masih ingat bulan Januari, bulan pertama kita kebaktian tahun baru dan seterusnya. Terus sampai akhirnya kita memasuki sekarang bulan ke-6, pertengahan dari tahun yang baru ini. Tema tahunan kita adalah Jesus full of grace and truth. Truth di sini adalah kebenaran, berbeda dengan righteousness yang pernah kita belajar bersama-sama. Itu adalah status kita yang dibenarkan oleh Tuhan, ya. Dan tema bulan Juni ini adalah the one unseen, yaitu pribadi yang tidak terlihat. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah roh kebenaran, yaitu the spirit of the truth. Saudara, ada konsep bahwa apa yang tidak dapat kita lihat tapi dapat kita rasakan dengan indera kita, memiliki keberadaan dan memiliki pengaruh yang nyata dalam hidup kita. Misalnya saudara, angin yang berhembus, kita kipas-kipaskan, ada terasa kesejukan, terasa kenyamanan. Itu adalah angin, itu adalah udara yang bergerak di satu tempat ke tempat yang lain. Itu angin ya saudara ya. Kalau anginnya sepoi-sepoi itu sejuk, enak buat kita. Kalau anginnya besar menjadi topan, menjadi badai, itu bisa menghancurkan. Lalu angin ada warnanya enggak saudara? Sebagian orang bilang angin katanya merah, kenapa? Karena kalau kerokan warnanya merah. Bukan saudara, itu kalau kerokan itu jaringan kulit kita ini, jaringan kulit kita kan di bawahnya itu ada pembuluh darah kapiler ya, jadi serabut-serabut darah gitu. Begitu ditekan dengan koin pada waktu dikerik, itu pecah pembuluh darahnya, jadi menimbulkan merah. Tapi nyaman kok saya kalau udah kerokan gitu ya, saya juga merasa nyaman kalau udah kerokan. Saya termasuk orang yang suka juga kerokan kadang-kadang. Ya. Kenapa bisa nyaman saudara? Karena ada keluar hormon endorfin. Itu yang memberikan rasa nyaman karena itu pereda rasa sakit. Terus pembuluh darahnya membesar sehingga ada terasa hangat. Belum hangat dari minyak angin juga saudara. Jadi angin tidak berwarna merah ya saudara ya. Enggak ada. Itu adalah konsep bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kita tapi dapat kita rasakan dengan indera kita. Ada keberadaannya, ada pengaruh dalam hidup kita. Apalagi saudara? Gempa. Wah, orang lari-lari keluar seperti dikejar sesuatu gitu ya, dari ruangan pada keluar semua ke halaman. Padahal nggak kelihatan. Gempa adalah hal yang tidak terlihat tapi ada dampaknya. Bisa ada kehancuran di mana-mana ya saudara ya. Kita tidak bisa melihat gempa,
Cuma bisa menghitung gempa ya, di pusat gempa ada alat namanya seismograf. Di sana begitu bergetar ada jarum yang bergetar, begitu menunjukkan ada bisa dihitung dengan skala Richter misalnya seperti itu ya. Lalu apa lagi? Gelombang suara. Saudara, radio maestro aja ya, kita pakai contohnya ya. Radio maestro itu radio rohani yang sering kali kita dengar di mobil barangkali atau di rumah. Jauh ya dari kaca piring ya. Barangkali rumah saudara ada di Bandung Utara, jauh. Atau di Bandung Barat begitu ya. Tapi nyampe bisa didengarkan oleh kita. Itu adanya gelombang suara. Tidak terlihat, tapi nyampe. Dapat kita dengar dengan indera kita. Nah saudara, demikian juga dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mana? Gak kelihatan. Dalam Alkitab ada tertulis seperti burung merpati. Ada yang tanya, kenapa sih burung merpati? Kenapa enggak burung gagak? Kenapa enggak Garuda? Kenapa enggak Raja Wali? Begitu ya saudara, ada yang tanya seperti itu. Saya cuma ingat Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal yang ke-10. Nanti baca di rumah ya. Dikatakan bahwa hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus yang mengatakannya. Merpati lambang ketulusan. Yesus yang mengatakannya, bukan siapa-siapa. Ya, jadi kita terima itu. Lalu seperti lidah-lidah api, seperti sungai. Tapi kalau lihat merpati ya bukan berarti, oh itu Roh Kudus. Enggak saudara ya. Lihat ada lidah-lidah api, oh itu Roh Kudus. Enggak seperti itu. Jadi seperti itu adalah pernyataan biar kita sebagai manusia yang otaknya itu cuma segede bapau, kalau Bapak Lukas bilang. Otaknya sebesar kepala tangan kita ada di sini saudara. Nah itu bisa mengerti. Karena kita sulit untuk mengerti keberadaan Allah, pekerjaan Allah yang sempurna. Karena Allah itu maha kuasa, luar biasa, dia menciptakan saudara dan saya. Dia yang membuat semua galaksi ini teratur semuanya, bintang, bulan, tergantung tanpa tiang penyangga, tanpa tali penggantung. Itu adalah pekerjaan Allah. Mana bisa kita mengerti keberadaan Allah. Saudara, kuasa Roh Kudus itu ada. Kehadirannya itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita baca bersama-sama dalam Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 bagian A. Saya menggunakan jemaat Tuhan untuk berdiri semua, kita membaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk jemaat Tuhan. Roh Kudus itu dikatakan Roh kebenaran. Dia adalah penolong yang lain. Dia adalah Roh kebenaran yang akan menyertai, ada bersama-sama dengan kita selalu. Itu yaitu Roh kebenaran. Saudara, kalau kita lihat Roh Kudus itu seperti kompas. Kenapa ya? Gak jalan. Nah, Roh Kudus itu seperti kompas. Ya ini. Roh Kudus seperti kompas yang selalu menunjukkan ke arah utara. Kalau kita tersesat, itu bawa kompas, itu bisa menunjukkan arah pulang. Saudara, Roh Kudus sama, selalu menyatakan kebenaran. Selalu menyatakan kebenaran, maka seluruh kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, kebenaran yang absolut, benar-benar kebenaran. Begitu ya saudara ya. Roh Kudus itu bukan hanya memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi, tapi dia juga bisa menginsyafkan kita akan dosa, bisa menyatakan kebenaran, menuntun kita hidup dalam kekudusan Allah. Siapa sebenarnya Roh kebenaran itu? Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, disebut Roh kebenaran karena Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13, saya bacakan buat saudara. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Roh Kudus berasal dari mana? Roh Kudus berasal dari mana, saudara? Nah ini ya, Yohanes pasal yang ke 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, kata Tuhan Yesus, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu terpancar dari hadirat Allah. Yesus sendiri yang sudah mengatakannya, sifatnya sudah pasti kudus, sudah pasti suci, sudah pasti benar. Nama Roh Kudus dalam Alkitab itu disebut penolong. Ya, disebut parakletos yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti pembela atau penolong. Para itu artinya di samping, kaleo itu memanggil, artinya yang dipanggil untuk datang mendampingi. Penolong yang lain atau alon parakleton. Berarti ada penolong sebelumnya dong. Ini kan penolong yang lain berarti Roh Kudus. Ada penolong sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Maka penolong yang lain ini, penolong yang kedua adalah Roh Kudus. Dan dia terpancar dari hadirat Allah sendiri. Sama seperti Yesus, Roh Kudus juga menolong saudara dan saya. Dan jelas di sini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17 yang tadi kita baca pertama, bahwa dia adalah seorang penolong yang lain yang menyertai, yang selalu ada bersama-sama dengan kita, stay bersama-sama dengan kita, yaitu Roh kebenaran, the Spirit of Truth. Roh kebenaran itu menyertai saudara dan saya. Begitu kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu dinamakan dibaptis oleh Roh Kudus. Hanya satu kali dibaptis oleh Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, itu Pak Gembala sudah menjelaskan buat kita ya. Kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang untuk kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Itu yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Tugasnya apa Roh Kudus itu? Kalau dalam kaitan dengan ayat yang kita baca, ayat mas kita pagi ini adalah dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Karena dikatakan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bukan kebenaran parsial, kebenaran yang separuh benar, separuh salah. Sehingga ada ayat firman Tuhan mengatakan, ada jalan yang disangka orang benar tetapi ujungnya maut. Nah, kebenaran parsial itu kebenaran separuh-separuh, ujungnya maut ternyata, kata firman Allah. Ada juga kebenaran yang dikatakan kebenaran yang relatif, artinya tidak mutlak. Itu disesuaikan dengan keadaan zaman, disesuaikan dengan pandangan seseorang dan sebagainya, nanti kita pelajari. Tetapi kebenaran yang absolut berasal daripada Allah, itu adalah hanya satu, yaitu firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu dari Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga dia menciptakan. Ayat yang keempat dia menjadi terang manusia. Ayat yang ke-14 dia menjelma menjadi manusia. Yang disebut Yesus. Itu firman. Dan firman itulah yang merupakan kebenaran. Kebenaran yang absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Kebenaran itu hanya satu, karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran, firman Allah adalah kebenaran. Roh Kudus telah menginspirasi Alkitab. Alkitab yang saudara dan saya miliki. Ini yang kita baca, saudara, Alkitab yang kita baca, ini adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Kita buka ya ayatnya ya.
dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ada pekerjaan Roh Kudus dalam penulisan Alkitab yang saudara dan saya miliki saat ini. Dan 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Diilhamkan Allah. Jadi Alkitab ini adalah ilham daripada Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran itu dibukakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang dibenarkan oleh Allah lewat darah Yesus Kristus. Orang yang tidak mau tahu tentang Roh Kudus, dia hanya menjadi orang yang bijaksana saja. Dalam dunia ini banyak orang bijaksana, apalagi di daerah Jawa Barat ya, banyak dikatakan orang pintar dalam tanda petik. Dan orang-orang pada datang kepada orang pintar itu. Hanya orang pintar, hanya menjadi orang bijaksana saja. Tetapi tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat mengerti tentang kebenaran. Mengapa saudara? Karena sesungguhnya dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ayat Roma 3 ayat 10 mengatakan seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk kondisi seperti ini, semua manusia dalam dunia itu seperti ini semuanya saudara. Termasuk saudara dan saya. Kita itu hanya dibenarkan oleh Tuhan. Padahal kondisi kita semula adalah sama seperti ini. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari orang-orang yang modalnya seperti ini, apakah bisa keluar kebenaran? Tidak bisa tentunya. Karena firman Allah sendiri mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi apa yang ada dalam dunia ini? Yang ada dalam dunia ini hanya wisdom, kebijaksanaan. Yang ada dalam dunia ini hanya wisdom, kebijaksanaan dan fakta, realita yang seringkali dianggap sebagai kebenaran. Contoh, orang sakit kanker biasanya akan berujung pada kematian. Fakta banyak yang terjadi seperti itu. Tapi apakah itu kebenaran? Tidak. Banyak orang kanker yang sembuh karena mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia. Jadi dalam dunia ini hanya ada fakta dan kebijaksanaan. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dari orang yang modelnya seperti ini dalam dunia ini, mana bisa ada kebenaran saudara. Itu sebabnya Allah menjelma menjadi manusia. Dia lahir dan dia, tolong dibantu. Ya, dia mati, Yesus mati menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan dia katakan di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus itu adalah kebenaran dan hidup. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kemudian dia tidak tetap tinggal mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tidak semua orang akan diangkat. Kecuali kita tetap dalam iman kita kepada Tuhan. Karena dia pada waktu datang untuk kedua kalinya dia hanya akan menjemput orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, ini adalah kebenaran. Semua tidak ada yang benar, mana bisa keluar kebenaran dari dunia ini. Yang ada hanya ada kebijakan, kebijaksanaan atau wisdom dan fakta. Kebenaran dunia ini adalah konsep yang bisa dilihat dari berbagai perspektif. Bisa dari ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, dari agama, dari sosial, dan sebagainya. Dalam dunia ini, kebenaran yang namanya kebenaran, padahal bukan kebenaran itu kebijaksanaan, itu terus berubah. Sesuai dengan sudut pandang manusia, sesuai dengan konteks sosial, dan sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebenaran itu dipengaruhi oleh informasi, berita. Berita dari mana? Dari media, dari pengalaman pribadi, dari budaya kita. Saya kasih contoh.
Tadi saya katakan kebenaran yang dikatakan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh informasi. Informasinya lewat media. Di media misalnya ada berita tentang politik. Channel yang satu dengan channel yang lain biasanya berbeda. Ada kalanya berbeda. Karena apa? Tergantung siapa editorialnya. Tergantung siapa pemilik daripada stasiun televisi itu. Betul ya begitu saudara? Jadi kebenarannya tidak ada kebenaran yang mutlak, yang absolut tidak. Dan itu seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Lalu selain informasi juga ada pengalaman pribadi. Ada pengusaha yang mengatakan saya berhasil berusaha karena dia dapat untung dari usahanya. Tapi ada juga pengusaha yang gagal sehingga dia rugi. Dua-dua menganggap keadaan ini benar. Berusaha itu banyak resiko. Yang satu, berusaha itu bakal menjadi satu peluang. Padahal kan gak sesimpel itu. Masih ada hal-hal yang harus dipikirkan kalau berusaha, kalau menjadi pengusaha, ada harus bagaimana cara pemasarannya, bagaimana menghadapi para pesaing dagang dan sebagainya. Tapi itu dianggap kebenaran. Oh iya, berusaha itu bisa rugi. Berusaha itu bisa menjadi peluang, bisa ada resiko juga. Padahal jauh lebih kompleks daripada itu. Dalam filsafat, kebenaran itu seringkali dikaitkan dengan logika dan realita. Yaitu disebut juga realitas yang objektif. Kenyataannya seperti apa, realitanya seperti apa, logikanya masuk enggak. Baru itu dikatakan sebagai kebenaran. Namun dalam dunia yang terus berubah, kebenaran itu terus ikut juga berubah. Saudara, perbedaan pandangan di dalam budaya, tadi kan kebenaran itu dipengaruhi oleh informasi. Informasi itu dari media, dari pengalaman pribadi dan dari budaya. Dalam satu budaya ada yang mengatakan anak itu harus uhau ya kepada orang tua, harus hormat kepada orang tua. Tapi budaya lain mengatakan anak begitu udah di atas umur 20 keluar dari rumah kamu sendiri mandiri. Ada sifat individualistis di sana. Silahkan, berbeda-beda. Mana yang benar? Saudara, kita orang timur mengatakan, oh ya benar, harus menghormati orang tua. Yang di barat mengatakan, kamu harus keluar, tidak perlu ngurus orang tua, pokoknya kamu harus mandiri. Dua-dua benar, kebenaran yang tidak absolut. Itu seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Perbedaan pandangan ini seringkali menganggap bahwa mana yang benar, mana yang baik itu membingungkan kita. Saudara, apalagi dalam dunia digital saat ini, banyak informasi yang tersebar luas, tapi tidak semuanya benar. Kalau saudara buka YouTube, saudara senang masak, keluar lagi, masakan lagi, resep lagi, cara masak dan sebagainya, kayak gitu. Itu namanya algoritma, artinya menggelembung. Apa yang saudara sering buka itu akan menggelembung dan menyajikan kepada saudara informasi-informasi tentang hal yang saudara sukai. Saya senang anggrek. Jadi keluar anggrek lagi tentang gimana cara memelihara anggrek. Ada katanya pakai bawang putih, ada katanya pakai telur, kulit telur dan sebagainya. Bikin bingung. Banyak sekali informasi yang berkembang. Saudara, dan itu belum tentu benar. Ada juga hoaxnya. Jadi kita harus pandai memilih-milih. Demikian juga kalau kita buka khotbah-khotbah di YouTube itu saudara, enggak semuanya benar juga. Makanya kita harus belajar kebenaran firman Allah. Ada wadah ya, ada Sharon, ada Bless di Rehoboth Berea ini. Tersedia wadah, tinggal saudara ikut gabung, saudara tahu belajar kebenaran bersama-sama sehingga bisa membedakan khotbah ini benar atau ngaco ya gitu. Itu perlu karena kita perlu dasar kebenaran firman Tuhan agar kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Di sisi lain, ada juga kebenaran yang bersifat moral atau etis. Itu mutlak harus ada kejujuran misalnya. Ya, empati sama orang yang kesulitan. Kemudian ada keadilan. Tapi kita bisa dapat enggak semua itu dalam dunia ini? Enggak, saudara, belum tentu. Kita tahu kita harus jujur, tapi seberapa banyak dari antara kita juga berlaku tidak jujur. Kita tahu kita harus berempati pada orang yang sedang kesulitan. Sejauh mana kita melakukan hal itu? Itu kan ada dasarnya kebenaran firman Allah. Dan jelas kalau keadilan,
Susah mencari keadilan dalam dunia ini. Jadi kebenaran dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan. Kebenaran dunia ini bukanlah sesuatu yang statis, tapi terus berubah dan berkembang. Bisa merupakan kebenaran yang parsial, artinya separuh benar, separuh salah. Ada juga merupakan kebenaran yang relatif, yang tidak mutlak. Kebenaran dalam dunia ini bukanlah sesuatu yang statis. Ia berkembang, beradaptasi sesuai dengan lingkungan dan sudut pandang seseorang. Bagaimana dengan fakta? Tadi saya sudah katakan, fakta orang cancer itu berujung biasanya pada kematian. Saya punya teman, dia cangkok ginjal di India dan waktu itu beberapa orang yang melakukan cangkok ginjal itu. Sehingga beberapa waktu setelah dia kembali ke Indonesia, kemudian teman-temannya itu pada pulang duluan gitu ya. Tapi dia tetap berpegang teguh karena dia anak Tuhan, dia tetap berpegang teguh bahwa saya dikasih umur sama Tuhan, ya saya mau pergunakan usia saya dengan baik. Dia masih hidup puluhan tahun saudara setelah cangkok ginjal itu. Kebenaran dalam dunia ini katanya kalau seperti itu berarti ada resiko kematian. Tidak selalu saudara. Fakta ini menyebabkan kita tidak punya pengharapan kepada Allah. Fakta ini menghentikan harapan kita kepada Tuhan. Fakta ini menghentikan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan sanggup menyembuhkan yang sakit. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan pada waktu Lazarus meninggal. Bahwa pada waktu itu Lazarus masih sakit, belum meninggal. Tapi Yesus masih menunggu 2 hari lagi, tidak segera datang ke tempat Lazarus. Dan Yesus katakan apa? Bahwa penyakit ini tidak mendatangkan kematian, tapi mendatangkan kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara yang sakit deklarasikan hal ini, katakan, ucapkan bahwa penyakitku tidak membuat aku mati, tapi membuat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupku. Amin. Amin saudara. Katakan hal ini karena ini adalah kebenaran firman Allah. Fakta seringkali menghentikan harapan kita kepada Tuhan. Fakta membuat kita tidak dapat beriman lagi kepada Tuhan. Faktanya begitu, orang sakit mati. Kalau perusahaan udah batuk-batuk nanti ujung-ujungnya PHK. Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara kita? Tuhan sanggup memelihara kita saudara. Tuhan sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Jangan pernah membatasi kuasa Allah karena berpikir bahwa fakta ini benar. Fakta belum tentu benar. Tetapi seringkali kita menganggap kebijaksanaan dunia ini dan fakta dalam dunia ini adalah sebagai satu kebenaran. Padahal kebenaran yang sesungguhnya seringkali bertentangan dengan dunia ini. Kebenaran yang sesungguhnya seringkali bertentangan dengan dunia ini. Saudara, kalau orang sukses itu berarti dia harus punya kedudukan yang tinggi, dia harus punya harta yang banyak, dia harus sehat, kemudian dia juga bisa punya pencapaian-pencapaian tertentu dalam kehidupannya baru dikatakan orang sukses. Benarkah demikian? Itu kebijaksanaan dalam dunia ini. Itu fakta yang ada dalam dunia ini. Tapi kita tahu kebenaran firman Allah mengatakan dalam Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Lihat ya, perbedaan antara kebenaran tanda petik, kebijaksanaan dunia dengan kebenaran firman Allah itu berbeda. Prinsip firman Allah, kesuksesan adalah orang bisa menikmati apa yang menjadi bagian dia. Hidup berkenan kepada Allah. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Beda ya, kontras ya perbedaannya saudara ya. Sekarang bagaimana kalau tentang balas dendam? Seringkali balas, kalau dia berbuat jahat sama kamu, balas biar dia jerak, biar dia kapok. Dan biar dia tahu bahwa dia tuh melakukan kejahatan. Itu kan menurut dunia. Kalau dia menjahati aku 1 ons misalnya, kalau pakai ukuran, aku bisa lebih jahat lagi sama kamu, bisa 1 kilo. Nah itu adalah kebijakan dalam dunia ini.
Aku bisa lakukan, aku bisa sakiti kamu lebih daripada kamu menyakiti aku. Sehingga kalau kita dalam dunia ini dikatakan kalau dihianati oleh pasangan, mau pacar, suami atau istri, bukakan aib-aibnya dia biar dia tahu rasa, biar dia malu. Itu kebijakan dalam dunia kan? Itu fakta dalam dunia seperti itu. Tapi coba kita lihat firman Tuhan mengatakan seperti apa. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Berarti harus diusahakan ya, sedapat-dapatnya. Harus diusahakan oleh kita. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, dan jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kolose pasal yang ketiga, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Jadi mana duluan saudara? Mengampuni orang dulu, baru kita datang pada Tuhan minta ampun. Itu yang benar, itu ajaran Yesus seperti itu. Seringkali kita menganggap kalau kita benci sama seorang, karena dia membuat kita tidak nyaman, membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita jadi sulit hidup kita gara-gara orang itu. Seringkali kita begitu dendam, begitu marah, menyimpan semua kesalahannya dalam hati kita. Selalu ingat, aduh kalau bisa mah, kalau boleh mah, dia teh celaka. Kalau boleh mah dia teh dibalas gitu, terima pembalasannya seperti itu. Akhirnya timbul akar pahit dalam diri kita. Saudara, itu sama dengan kita minum racun, karena semua yang buruk-buruk itu kan jadi racun dalam hidup kita. Saudara, itu bisa jadi kita jadi sakit kan. Semua yang negatif, semua yang iri hati, kejahatan, kekecewaan, kemarahan, dendam, sakit hati itu membuat kita sakit. Itu sama dengan kita minum racun tapi kita mengharapkan orang lain yang mati. Di sana lagi senang-senang, di sana mungkin tidak berpikir tentang kita. Kan siapa yang bodoh? Kita yang bodoh berarti. Ini salah. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu kepada kita. Karena kita punya pembela, yaitu Tuhan sendiri yang membela. Dikatakan pembalasan adalah hakku. Ini kebenaran firman Allah. Ini yang Roh Kudus terus pasti ingatkan dalam hidup kita saudara. Sebagai roh kebenaran, mengingatkan kebenaran firman Allah kepada kita semua. Mengampuni seperti Kristus mengampuni saudara dan saya. Tentang kebahagiaan. Dunia mengatakan kita itu bahagia kalau kita banyak uang sehingga kita bisa membeli apa saja yang kita mau. Kita bisa punya waktu untuk kita sendiri, me time. Me time-nya itu bisa clubbing gitu ya, gegap gempita begitu ya, ke dunia gemerlap dikatakan seperti itu. Ada juga punya hobinya menguras dompet, menguras kocek, gak apa-apa yang penting hati saya senang, hati saya bahagia. Itu kebijakan dalam dunia ini. Saudara, sehingga mencari uang yang banyak itu menjadi keharusan. Padahal Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang dicarikan kebahagiaan, sukacita, kenikmatan gitu kan. Itu yang kita sebut kebahagiaan. Firman Allah katakan itu ada di jalannya Tuhan. Kata pemazmur, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita bisa bahagia, kita bisa nikmat, kita bisa sukacita, berlimpah-limpah. Itu ada di tangannya Tuhan. Seringkali kita salah. Karena kita menganggap bahwa kita perlu
kesenangan, kebahagiaan dalam dunia ini. Yang penting adalah kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Seringkali kita berpikir hubungan erat dengan Tuhan cukuplah kita doa, kemudian kita baca Alkitab, udah cukup seperti itu. Belum cukup saudara. Kita harus jalin hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Di semua aspek kehidupan kita, kita libatkan Tuhan. Kita panggil Roh Kudus sebagai roh penolong, sebagai roh kebenaran. Pada waktu kita gak tahu nih mesti berbuat apa ya, ini mana yang benar, mana yang salah. Panggil Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya sebagai roh kebenaran. Dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Pelita itu nyalanya kecil, bagi kaki berarti selangkah demi selangkah. Dan terang bagi jalanku, obor. Buat melihat masa depan kita, ada firman Tuhan. Siapa yang mengingatkan firman Tuhan itu? Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Roh Kudus berbicara tentang Yesus. Roh Kudus berbicara tentang firman. Roh Kudus bicara tentang perkataan Allah, perkataan Yesus mengingatkan kita. Di dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Jalin hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi saudara ketika kita bangun, kita bisa katakan selamat pagi Roh Kudus. Hari ini tolong saya untuk hidup benar. Karena Engkau roh kebenaran, Engkau akan membukakan seluruh kebenaran bagiku. Sehingga aku hidupnya benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan transaksional. Kalau istri saya bertobat, saya baru mau ke gereja. Kalau suami saya bertobat, saya baru mau melayani Tuhan. Transaksional ya sama Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Enggak saudara, itu salah. Kita cuma mau datang sama Tuhan, bawa diri kita sendiri. Tuhan menyelesaikan semuanya bagi kita. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Terus Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran dalam kehidupan kita. Bagaimana roh kebenaran itu bekerja dalam hidup kita? Dia akan, yang penting adalah kita membuka hati kita, membuka diri kita. Roh Kudus terus akan beritahu buat kita. Dia adalah roh yang terus memberitakan tentang hal-hal yang rohani buat kita. Tanpa Roh Kudus, jangan harap kita bisa mengerti perkara-perkara rohani. Karena apa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan, manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Allah. Karena itu merupakan satu kebodohan baginya. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu, hal yang rohani hanya dapat dinilai secara rohani dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita tinggal membuka hati kita karena Roh Kudus akan menegur kita. Dia akan mengisapkan akan dosa. Dia akan menegur kita kalau kita bersalah. Latih kepekaan kita saudara akan pimpinan Roh Kudus. Karena dia akan terus menyatakan kebenaran. Kebenaran yang menyeluruh buat hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu yang pasti akan membuat kita berani untuk bersaksi. Menyatakan tentang Yesus dimanapun kita berada. Kepada siapapun. Ada keberanian dalam diri kita untuk menyatakan tentang Yesus. Menceritakan tentang Yesus barangkali lewat pengalaman pribadi dan sebagainya. Kalau kita masih takut-takut, mari kita introspeksi saudara. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus membuat kita berani untuk bersaksi tentang Yesus. Sama seperti Petrus, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi tetap setelah pencurahan Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara, tanda orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan mencintai firman Tuhan. Dia akan mencintai firman Tuhan. Dia akan membenci dosa dan dia mau hidup dalam terang, bukan kegelapan. Kita introspeksi diri ya saudara. Apakah kita mencintai firman Tuhan? Apakah kita mau hidup dalam terang? Apakah kita membenci dosa atau masih lirik-lirik dosa? Ingat, kebenaran firman Tuhan bukan kebenaran yang parsial. Bukan separuh benar, separuh salah, bukan. Tapi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Benar, itu adalah kebenaran firman Allah. Bagaimana harusnya tanggapan kita saudara? Kita perlu menyadari dan mengakui kita bergantung perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Karena terlalu banyak godaan, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak tawaran dari dunia ini yang membuat kita melirik kepada hal-hal kebijakan dalam dunia ini atau fakta dalam dunia ini. Kita harus terus berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sama seperti tadi saya katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku selangkah demi selangkah dan terang bagi jalanku, obor buat kehidupan kita. Saudara, yang kita sebelumnya Eli. Ya, firman ini jangan dilupakan ya saudara.
Dikatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kudus, ia akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Semua firman Tuhan yang dikatakan Tuhan itu diingatkan kepada kita. Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah hanya ada satu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang ada dalam dunia ini hanyalah kebijaksanaan, wisdom, dan fakta, realita. Kebenaran itu bahkan sudah menjelma menjadi manusia lewat pribadi Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus adalah roh kebenaran, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, bukan separuh benar, separuh salah, enggak. Seluruh kebenaran, kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Marilah kita merindukan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara mau demikian? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan begitu jelas bagi kami semua tentang kuasa Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Dalam dunia ini kami tidak menemukan kebenaran, dalam dunia ini hanya ada kebijaksanaan dan fakta saja. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa Roh Kudus terus akan memimpin kami dengan firman-Mu yang menerangi kami, jalan hidup kami langkah demi langkah, bahkan masa depan kami ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Biarlah itu menjadi bagian dari hidup kami yang terus akan kami bawa sepanjang hari ini bahkan seumur hidup kami. Roh Kudus pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin.